Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak di pelajaran kimia. Baik, untuk materi atau pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi perhitungan kimia. Seperti biasa Ibu akan men-share PowerPoint-nya ya. Perhitungan kimia. Jadi, kalian sudah mempelajari tentang konsep mol, maka sekarang konsep molnya kita hubungkan dalam persamaan reaksi kimia. Baik, seperti biasa, Ibu akan perlihatkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Masih tentang KD 310, jadi kalian menerapkan hukum-hukum dasar kimia, kali ini pada persamaan reaksi kimia. Jadi kalian harus mengkorelasikan, menghubungkan antara konsep mol dengan perhitungan dalam persamaan reaksi kimia. Baik, untuk lebih jelasnya, kita mulai dengan rumus yang akan kalian gunakan dalam perhitungan reaksi kimia di sini, ya. Jadi kalian sudah mengenal konsep mol ya. Nah, langkah untuk menghitung massa, jumlah molekul atau volume dalam suatu reaksi kimia, yang harus kalian perhatikan adalah persamaan reaksinya. Persamaan reaksi itu harus sudah setara, dan biasanya dalam soal itu diketahui masih belum setara. Kemudian langkah yang kedua adalah bahwa sesuai dengan hukum perbandingan volume Gay-Lussac, bahwa perbandingan koefisien itu akan sesuai dengan perbandingan jumlah molnya. Kemudian rumus yang digunakan yaitu yang sudah kalian pelajari di konsep mol, bahwa jumlah partikel itu adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian juga kalau mencari massa, di sini mol dikali AR atau MR, kemudian dicari volume dalam keadaan standar atau STP itu adalah mol dikali 22,4. Dan yang menyertainya biasanya ditanya adalah mol. Mol kalau berhubungan dengan jumlah partikel, maka di sini jumlah atom atau molekulnya dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau mencari mol dari massa, maka massa dibagi AR atau MR-nya. Sedangkan mencari mol dalam volume itu adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Dan satu hal lagi, dalam hubungan dengan hukum Gay-Lussac juga dikenal rumus mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, ini rumus yang ketujuh nanti digunakan untuk mencari hubungan mol antara reaksi dengan zat hasil reaksi. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya cukup panjang ya, dan soal cerita. Dan pertanyaannya bisa ditanya massa, bisa volume, bisa jumlah partikel atau jumlah molekul. Dan yang diketahui juga bisa dalam bentuk massa, bisa dalam volume, bisa juga dalam jumlah molekul. Kali ini yang diketahuinya adalah massa, yaitu massa logam aluminium yang besarnya adalah 8,1 gram. Kemudian yang diketahui adalah AR-nya, ya. AR dan hanya massa dari AL saja yang diketahuinya. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah massa Al2SO4 3 kali atau massa dari garam yang dihasilkannya, kemudian juga volume gas H2 yang dihasilkan. Nah, ini reaksi di sini di keterangannya adalah belum setara. Jadi nanti kalian sebelum menjawabnya harus disetarakan dulu. Baik, untuk menjawabnya seperti tadi, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah setarakan persamaan reaksi yang belum setara. Jadi kalian tuliskan lagi persamaan reaksi di sini, yaitu Al ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 ditambah H2. Nah, sekarang kita setarakan, kita tuliskan lagi di sini. Menyetarakan persamaan reaksi, kalian bisa lihat di sini jumlah Al di kiri dan di kanan tidak sama. Jadi untuk supaya sama, maka yang di kiri dikalikan 2. Maka simpan angka 2-nya sebagai koefisien. Kemudian pindah lagi ke sebelah kanan, di mana SO4 di sini ada 3 molekulnya, karena di sini ada angka indeksnya.
ada 2 di sini, kemudian sedang di sini di SO4 di sebelah kiri ini molekulnya hanya 1 karena di sini tidak ada indeksnya. Ini adalah indeks dari ion poliatomnya yang dimiliki oleh O. Maka untuk menyamakannya berarti di sini tinggal dikali 3, simpan sebagai koefisien. Nah, sekarang Al-nya sudah sama di sini 2, SO4 sudah sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada penambahan 3 koefisien di sini, berarti jumlah atom H di sini menjadi 6, yaitu 3 kali 2. Sedangkan di sebelah kanan di sini H-nya hanya ada 2. Maka di sini harus dikali 3 supaya 6 juga sama seperti H di sebelah kiri, jumlah atom H di sebelah kiri. Maka sekarang sudah sama jumlah Al, jumlah atom H juga jumlah atom SO4 secara keseluruhan di sini ya dihitungnya satu kesatuan sebagai ion poliatom, maka di sini reaksi sudah setara. Nah, kalau sudah setara berarti kita mendapatkan perbandingan koefisien Al, H2SO4 dan Al2SO4 3 kali serta H2 itu adalah 2 banding 3 banding 1 dan banding 3 ya. Ini perbandingan koefisiennya. Bisa kalian tuliskan lagi dan tolong diingat-ingat lagi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya ya. Untuk langkah yang keduanya adalah tulis data yang diketahui atau yang ditanyakan ke dalam persamaan reaksi tersebut ya. Atau yang pertama di sini adalah ubah dulu data yang diketahui menjadi mol. Di sini data yang diketahui adalah massa Al, maka dari massa kamu ubah ke mol. Mencari mol Al itu adalah massa dibagi AR-nya. AR di sini. Kenapa AR? Karena di sini AL-nya dalam bentuk atom. Massanya dalam soal tadi diketahui 8,1 gram. Kemudian AR-nya adalah 27, maka kita dapatkan 8,1 dibagi 27 adalah 0,3. Nah, ini adalah sebagai mol yang diketahui, yaitu 0,3. Baik, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah simpan data yang diketahui di bawah persamaan reaksi kimianya. Tadi reaksi kimianya yang sudah setara ini adalah 2Al ditambah 3 H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3 H2. Nah, sekarang data yang diketahuinya di sini adalah Al-nya 0,3 mol. Sedangkan yang ditanya adalah berapa massa Al2SO4 3 kali dan berapa volume H2. Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kamu harus mencari berapa massa Al2SO4 3 kali. Ibu ingatkan lagi bahwa perbandingan koefisiennya di sini adalah 2 banding 3 banding 1 banding 3. Kalau sesuai dengan hukum Gay-Lussac, maka kita dapatkan perbandingan molnya itu adalah 0,3 mol untuk Al, maka untuk H2SO4 itu adalah menjadi 0,45 mol. Kemudian untuk Al2SO4 3 itu ada 0,15 mol dan H2 sama dengan H2SO4 adalah 0,45 mol. Ini perbandingan mol disesuaikan dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau 0,3 mol Al-nya berapa untuk H2SO4 dengan koefisiennya 3 ya. Nah, di sini hubungkan dengan koefisiennya. Jadi 0,45 itu adalah 3 dibagi 2 kali 0,3 didapat 0,45 mol. Oke, untuk lebih jelasnya dari mana perbandingan mol ini, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk mencari massa Al2SO4 3 itu adalah mencari mol yang ditanya ya, mencari mol yang ditanya dulu karena rumus mencari massa itu adalah mol dikali mR di sini ya. Sekarang mol yang ditanya itu menggunakan rumus yang ketujuh, yaitu mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi ini untuk mencari hubungan antara mol Al dengan Al2SO4 3 kali. Hubungan molnya dihubungkan dengan koefisiennya. Nah, sekarang untuk mencari mol yang ditanya adalah mol Al2SO4 3 kali, maka di sini mol Al2SO4 3 kali sama dengan koefisien yang ditanya adalah koefisien Al2SO4 3 kali. Kemudian koefisien yang diketahui adalah ini Al, karena Al yang diketahui datanya dalam soal. Koefisien Al kemudian dikali mol yang
ketahui adalah mol AL berdasarkan data yang diketahuinya di sini. Nah, koefisien AL ada AL2SO4 3 kali ada, AL juga ada berdasarkan dari persamaan reaksinya. Kita masukkan harganya. Koefisien AL di sini 1, kemudian koefisien AL di sini 2, maka setengah dikali ini mol yang diketahuinya tadi, dikali 0,3, maka kita dapatkan adalah 0,15 sesuai dengan perbandingan koefisien yang tadi dari awal. Ya. Nah, sekarang kita mendapatkan mol Al2SO4 3 kali dari hubungan dengan koefisien dengan Al. Oke, langkah selanjutnya adalah menjawab yang ditanyakan. Karena ditanyanya adalah massa, sedangkan massa itu adalah rumusnya tadi mol dikali MR ya. Sementara kita sudah mendapatkan tadi Al2SO4 3 kali itu adalah 0,15 mol. Ini mol Al yang mula-mula tadi ya. Maka untuk mencari massa Al2SO43 adalah mol dikali MR-nya. Nah, sekarang MrA2SO4-nya sudah ada belum? Belum, baru yang diketahuinya tadi di soal adalah harga AR, AL, ARS, dan O. Maka kita harus mencari berapa MR Al2SO4 3 kali. Oke, seperti biasa mencari MR adalah jumlah atom dikalikan AR-nya. Jumlah atom AR di sini ada 2, dikali AR-nya Al, kemudian jumlah atom S di sini ada 3, karena ini kurung tutup untuk 3 ini koefisien untuk atom S dan O. Maka 3 dikali ARS, kemudian O-nya di sini ada 2 indeks, berarti 4 dikali 3 ada 12, 12 dikali ARO. Nah, sekarang kita masukkan harga AL-nya. Harga AL di sini 27 harusnya ya. Kemudian ARS di sini 32 dikali 3, kemudian ARO di sini 16 dikali 12, maka kita dapatkan di sini 342. Nah, sekarang molnya yang tadi ini 0,15 dikali MR-nya 342, maka kita dapatkan masanya adalah 51,3 gram. Jadi massa Al2SO4 3 kali adalah 51,3 gram. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang ke-1. Sekarang menjawab yang kedua yaitu volume H2. Di sini sama mencari volume H2 itu adalah mol dikali 22,4. Sementara molnya belum diketahui, maka untuk mencari mol yang diketahui seperti tadi, gunakan rumus mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Mol yang ditanyanya adalah mol H2O, sama dengan koefisien yang ditanyanya adalah mol H2. Maaf, mol H2 ya. Mol yang ditanya adalah mol H2. Koefisien yang ditanya adalah koefisien H2 yang ini yang kita mau cari. Kemudian koefisien yang diketahui adalah koefisien Al lagi. Karena Al yang diketahui datanya. Dikali mol Al yang diketahui. Maka kita dapatkan koefisien H2-nya di sini 3. Dibagi koefisien Al-nya di sini 2. Kemudian dikali mol yang diketahuinya di sini 0,3 mol. Maka kita dapatkan 0,45 mol. Jadi mol dari 3H2 0,45 mol. Ini juga sama dengan perbandingan mol sesuai dengan hukum Gay-Lussac tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadi molnya 0,45, maka dikali 22,4 kita dapatkan 10,08 liter. Jadi volume H2 pada keadaan standar itu adalah 10,08 liter. Nah, demikianlah anak-anak dalam menjawab perhitungan kimia. Mudah-mudahan kalian jelas. Nah, untuk selanjutnya, dalam perhitungan kimia juga ada hubungan koefisien dengan volume. Kalian sudah mengenal hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien. Kemudian perbandingan koefisien juga sesuai dengan perbandingan mol, dan perbandingan volume juga sesuai dengan perbandingan volume. Nah, di sini untuk mencari volume gas dibandingkan dengan volume gas yang lainnya, kemudian diukur pada suhu dan tekanan yang sama atau tertentu, maka kita dapat hubungan bahwa V1 sama dengan V2 itu bahwa V1 dibagi V2 sama dengan M1 per N2. V1 di sini adalah volume gas ke-1. Kemudian V2 di sini adalah volume gas kedua, sedangkan N1 itu adalah mol gas ke-1, lalu N2 itu adalah mol gas
kedua. Jadi di sini hubungan volume dengan koefisien juga dengan perbandingan volume sesuai hukum Gay-Lussac diperoleh rumusan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Baik, untuk lebih jelas penggunaan rumus ini kita lihat contoh soalnya. Berapa liter volume dari 6,4 gram gas metana? Jika diukur pada suhu dan tekanan 1 liter gas nitrogen mempunyai masanya 1,4 gram. Jadi yang diketahui di sini adalah massa dari gas metana 0,4 gram, kemudian massa gas nitrogen 1,4 gram, kemudian juga volume gas nitrogennya di sini 1 liter sebagai V2, maka yang ditanya di sini adalah volume gas CH4 yang dianggap sebagai V1 di sini. Nah, untuk mencari mol tadi, maka rumusnya adalah massa dibagi MR-nya. Sekarang karena MrCH4 dan MrN2-nya belum ada, jadi kita harus mencarinya. Jadi untuk menjawabnya cari dulu massa dari MR dari CH4 untuk menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ya. N itu adalah mol. Jadi mencari mol adalah massa dibagi MR, jadi kita cari dulu MR CH4 di sini, atom C-nya ada 1 dikali ARC, kemudian H-nya ada 4 dikali ARH, maka kita dapatkan MR CH4 adalah 16. Begitu juga dengan N2, karena di sini molekul, jadi tinggal 2 dikali ARN, maka 2 kali 14 adalah 28. Sekarang mol CH4-nya itu adalah rumusnya massa dibagi MR, yaitu gram dibagi MR, masanya 6,4 dibagi MR-nya 16, maka kita dapatkan 0,4 mol. Sedangkan mol N2 itu adalah gram per MrN2, gramnya 1,4 dibagi MR-nya 28, kita dapatkan 0,05 mol. Nah, kalau sudah dapat di sini N2, yang ini adalah N1, maka kita masukkan ke rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Maka kita dapatkan V1 yang kita cari, kemudian V2-nya di sini 1 liter, kemudian M1-nya di sini 0,4 mol, kemudian N2-nya di sini 0,05 mol, maka V1 tinggal dikali silang di sini 1 kali 0,4 dibagi 0,05, kita dapatkan volumenya adalah 8 liter. Jadi volume CH4 pada tekanan dan suhu tertentu itu adalah 8 liter. Untuk selanjutnya, contoh soal yang berhubungan dengan persamaan reaksi. Di sini diketahui 11 gram serbuk besi bereaksi dengan HCl. Di sini reaksinya belum setara juga, ya. Baik, penyelesaiannya adalah di sini diketahui massa Fe 11,2 gram. Kemudian yang diketahui lagi adalah AR-nya. Kemudian di sini diketahui lagi adalah volume gas nitrogen 1 liter dan ARN-nya adalah 14 gram. 14 dengan masanya N2 adalah 14 gram. Nah, yang ditanya adalah volume gas hidrogen dari reaksi. Ya, baik. Sekarang untuk langkah pertama adalah kamu cari setarakan dulu persamaan reaksinya karena di sini belum setara ya. Jadi berapa koefisien Fe, berapa koefisien HCl dan seterusnya ya. Di sini ada FeCl3. Di sini Cl-nya ada 3, maka ada angka indeks 3, maksudnya ganjil, harus dibuat genap, maka di sini dikalikan 2. Kemudian di sini Fe-nya otomatis jadi bertambah 2, maka yang di sini supaya sama kalikan 2 juga. Simpan sebagai koefisiennya. Lalu pindah lagi ke sini. Cl-nya di sini jadi 3 kali 2, 6. Sedangkan di sini Cl di kiri adalah Cl-nya baru 1. Maka supaya 6, di sini dikalikan 6. Lalu sekarang Cl-nya sudah sama, tapi H-nya di sini jadi 6, sedangkan di sini H-nya baru ada 2. Maka supaya 6 juga berarti H2 di kanan dikalikan 3. Nah, sekarang sudah sama jumlah atom Fe, di kiri dan kanan juga H-nya dan Cl juga. Maka ini reaksinya berarti sudah setara. Sekarang kita cari mol Fe-nya, karena di sini diketahuinya baru dalam massa. Jadi 11,2 atau massa Fe dibagi Al 11,2 gram dibagi 56, maka kita dapatkan 0,2 mol Fe-nya. Lalu mol H2-nya hubungkan dengan koefisiennya. Jadi koefisien 3 punya H2 dibagi koefisien Fe yang diketahui dikali mol Fe. Maka kita dapatkan koefisien H2-nya adalah 3, koefisien Fe-nya di sini 2, dikali mol Fe-nya adalah 0,3.
maaf, itu kita dapatkan 0,3 mol untuk mol H2-nya. Ini dianggap sebagai N1-nya mungkin, atau bisa juga N2. Nah, untuk menghitung mol N2-nya, maka kita berdasarkan data dari masanya tadi ya. Di sini masanya ada, kemudian MR-nya di sini tinggal nanti dikalikan 2 N-nya ya. Jadi kita dapatkan 14/28 sama dengan setengah mol. Nah, barulah kita masukkan ke rumus V1 sama dengan V2 sama dengan N1/N2. V1-nya itu adalah yang mau kita cari, misalnya volume H2-nya, kemudian V2-nya di sini adalah volume N2-nya, kemudian N1-nya itu adalah mol H2-nya, dan N2-nya itu adalah mol N2-nya. Kita masukkan volume H2 yang kita cari, maka volume N2-nya kita masukkan 1 liter, lalu mol H2-nya kita masukkan 0,3, dan mol N2-nya kita masukkan setengah. Seperti tadi, tinggal dikali silang, jadi volume H2 sama dengan 1 dikali 0,3 dibagi setengah mol, maka kita dapatkan 0,6 liter. Demikianlah anak-anak cara menghitung perhitungan dalam persamaan reaksi juga dengan menggunakan hukum hubungan mol dengan volume. Ya, semoga kalian paham, dan untuk lebih pahamnya bisa kalian langsung dengan latihan soal-soalnya ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.